Shin Tae-yong tampak terpukul dengan kekalahan timnas Indonesia atas Irak pada pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Shin Tae-yong terlihat sangat tidak senang dengan hasil buruk di kandang sendiri. STY mengeklaim suasana ruang ganti timnas Indonesia tetap kondusif meski timnya melakukan banyak kesalahan pada laga kemarin. Saya juga bingung harus bilang apa. Suasana ruang ganti sama saja, tetapi memang tampak Hernando Ari tampak kesal dengan kesalahannya, kata ST. Saya tak akan ajak dia bicara beberapa hari ke depan, karena Nando juga orangnya mudah kepikiran. Semoga beberapa hari ke depan kondisinya membaik, ujar Shin Tae-yong. Intinya, STW akan mengajak para pemainnya untuk bekerja keras karena timnas Indonesia masih punya peluang melaju ke ronde ketiga. Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnya lebih baik lagi saat menghadapi Filipina Selasa mendatang di tempat yang sama. Intinya, saya akan mempersiapkan tim lebih baik pastinya. Kami tak bisa mundur, kami harus bekerja keras lebih lawan Filipina. Filipina memang sulit untuk dihadapi, tetapi para pemain harus bekerja keras, tutur Shin Tae-yong. Calvin Verdong dan Jay Itzes resmi memperkuat timnas Indonesia yang bakal tampil kontra Filipina pada 11 Juni nanti. Skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika menjamu Irak. Kini, timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih Shin Tae-yong bakal bisa mengandalkan Jay Itzes dan Calvin Verdong dalam pertandingan kontra Filipina. Ketika menghadapi Irak, Itzes duduk di bangku cadangan namun tidak pernah meninggalkannya karena tidak dalam keadaan bugar. Kini, untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun itu bakal bisa diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi ketiadaan Jordi Amat. Tak hanya Itzes, STY juga bisa mulai memainkan Calvin Verdong yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin FIFA untuk bermain. Dalam dua laga sebelumnya kontra Tanzania dan Irak, Shin Tae-yong memainkan Shane Patinama sebagai starter. Namun, kualitas Verdong benar-benar berbeda ketimbang Patinama, mengingat bek kiri berusia 27 tahun itu bermain untuk NEC Nijmegen yang bersaing di papan atas Liga Belanda. Patinama diperkirakan bakal dicadangkan untuk laga kontra Filipina nanti demi memberi kesempatan kepada Verdong untuk debut. Martin Paes merespons setelah ramai blunder yang dilakukan Hernando Ari Sutaryadi pada pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Hernando Ari Sutaryadi menjadi sorotan setelah melakukan 2 kali blunder pada laga lawan Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat blunder Hernando dalam laga itu, banyak netizen yang meminta PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Martin Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Ramai soal blunder Hernando dan netizen yang meminta agar segera bergabung dengan timnas Indonesia. Martin Paes merespons dengan membuat sebuah unggahan Instagram story. Penjaga gawang utama FC Dallas ini membagikan sebuah foto yang berisi sepasang sepatu dan baju berwarna putih dengan mentak sebuah akun. Beberapa jam sebelum pertandingan skuad Garuda kontra Irak, dia juga sempat membagikan foto bersama pasangannya di akun Instagram story-nya. Indonesia versus Irak tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis sore WIB. Tim tuan rumah harus mengakui keunggulan singa Mesopotamia 0-2. Gol Irak dicetak di babak kedua melalui Aiman Hussein dan Ali Jassim. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59 gegara kartu merah Jordi Amat. Sektor belakang Indonesia jadi sorotan di laga ini. Tak hanya karena kartu merah Amat, tapi juga kesalahan sendiri yang berujung gol. Penalti Irak didapat setelah Justin Hubner kedapatan handball di kotak penalti. Gol kedua yang dibikin Ali Jassim berawal dari blunder kiper Hernando Ari yang kehilangan bola menghadapi dua lawan. Erick Thohir angkat bicara perihal hasil pertandingan Indonesia versus Irak. Menurutnya timnas sudah bermain cukup baik, tapi kalah karena kesalahan-kesalahan sendiri. Oleh sebab itu, Erick meminta pelatih Shin Tae-yong mengevaluasi permainan menghadapi Irak. Evaluasi ini penting lantaran Indonesia masih punya satu pertandingan sisa menghadapi Filipina pada 11 Juni. Kalau saya lihat Irak bermain baik, tapi kita beberapa kali bikin kesalahan sendiri. Kita harap nanti Coach Shin Tae-yong dan pemain untuk evaluasi karena momennya masih ada 3 poin yang harus kita pastikan supaya bisa masuk babak kualifikasi round ketiga, kata Erick Thohir. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, berbicara mengenai laga malam ini.
Casas mengakui tim asuhannya sempat mengalami kesulitan. Ini adalah pertandingan yang sulit. Di paruh pertama kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia, kata Jesus Casas. Timnas Indonesia mengalami kesulitan besar pada laga itu. Kesulitan itu mencapai puncaknya saat Jordi Amat mendapatkan kartu merah pada menit ke-58. Jesus Casas pun mengakui hal itu. Pelatih asal Spanyol itu merasa kartu merah untuk Jordi Amat sangat membantu bagi tim asuhannya. Akan tetapi setelah babak pertama, kami melakukan perubahan pemain. Lalu ada kartu merah untuk Timnas Indonesia, itu penting buat kami. Namun, kami pikir di babak kedua, sebelum kartu merah pun kami sudah lebih baik dibanding Indonesia. Jelas Casas. Blunder yang dilakukan Hernando Ari Sutaryadi pada laga Timnas Indonesia melawan Irak membuat netizen kesal dan meminta PSSI segera menyelesaikan kasus Marten Paes. Hernando menjadi sorotan usai Timnas Indonesia dikalahkan Irak. Akibat blunder Hernando Ari pada menit ke-88, Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Irak setelah Ali Jassim memanfaatkan kesalahan tersebut dengan sangat sempurna. Awalnya, kiper Persebaya Surabaya tersebut bisa menerima dengan sempurna umpan yang diberikan rekannya. Namun karena terlalu lama dan kurang tenang, bola akhirnya bisa direbut. Netizen pun kesal dengan blunder tersebut karena harapan untuk menyamakan kedudukan menjadi sirna. Skuad Garuda akhirnya harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2. Kesalahan yang dibuat Hernando membuat netizen ingin PSSI segera menyelesaikan kasus Marten Paes. Diharapkan, kiper FC Dallas ini bisa menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia. Sementara itu, PSSI masih terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Marten Paes dengan membawanya ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, agar segera memperkuat Timnas Indonesia. Marten Paes belum bisa membela Garuda karena pernah memperkuat Timnas Belanda U21 saat usianya sudah di atas 21 tahun.